Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang penilaian kegiatan di KB dan di TPA. Perkenalkan, nama saya Siva Kartika Putri, NIM 82. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penilaian KB dan TPA. Evaluasi penilaian merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Evaluasi melibatkan kegiatan mengukur, membandingkan, dan memberi skor atau nilai pada suatu objek. Evaluasi dilakukan dari mulai merencanakan kegiatan sampai dengan menentukan kembali tindak lanjut kegiatan dari umpan balik yang diberikan. Jadi, evaluasi adalah proses yang dilakukan secara sistematik. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan prinsip-prinsip penilaian di KB dan TPA. Yang pertama, keterpaduan. Keterpaduan berarti segala aspek yang dinilai harus merupakan satu kesatuan utuh. Tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena saling berkaitan. Misalnya, dalam kegiatan ada aspek tujuan, materi, metode, media. Tidak bisa hanya satu aspek saja yang dinilai, harus seluruhnya disatukan dan dikaitkan. Yang kedua, komprehensif. Komprehensif berarti menyeluruh, artinya penilaian harus mencakup semua aspek perkembangan dan kegiatan, tidak ada yang tertinggal. Yang ketiga, berkesinambungan. Berkesinambungan berarti terus-menerus, evaluasi harus dilakukan terus-menerus selama kegiatan berlangsung mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai penilaian dalam waktu yang ditentukan. Tidak bisa terputus-putus di tengah jalan. Yang keempat, objektivitas. Objektivitas berarti anak atau segala sesuatu diberikan penilaian sesuai dengan porsinya, apa adanya sesuai dengan kriteria penilaian. Yang kelima, relevansi. Relevansi artinya sesuai dengan kondisi aktual saat ini. Aspek dan indikator penilaian harus disesuaikan dengan kondisi kemajuan zaman sekarang. Pengetahuan dan teknologi terus berkembang sehingga stimulasi perkembangan atau kegiatan yang akan dilaksanakan hendaknya disesuaikan dengan keadaan tersebut. Misalnya, sekarang ada komputer, dulu belum ada. Pengetahuan tentang komputer perlu diberitahukan kepada anak agar wawasan anak bertambah atau lebih maju. Yang keenam, keteraturan. Keteraturan berarti hal-hal yang akan dinilai hendaknya sesuai dengan tahapan perkembangan anak dan tahapan kegiatan, tidak diacak. Misalnya, anak bayi memiliki tahapan perkembangan psikomotorik, tidur terlentang, membalik badan, mengangkat kepala, mengangkat badan, merangkak, duduk, berdiri, merambat, berjalan. Yang ketujuh, valid. Valid artinya sesuai dengan tahapan perkembangan anak atau sesuai dengan pengetahuan yang disampaikan. Stimulasi perkembangan atau kegiatan yang diberikan hendaknya sesuai dengan tahapan perkembangan anak atau pengetahuannya. Misalnya pada anak usia 3 tahun, tahapan perkembangan bahasa atau menulis adalah coret-coret tidak beraturan di kertas atau media lain. Yang kedelapan, mendidik. Mendidik artinya hasil penilaian dapat meningkatkan kemampuan anak lebih baik lagi. Pendidikan sendiri berarti usaha yang dilakukan secara sadar dan sengaja untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Jadi, arti mendidik adalah perbuatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan anak. Yang kesembilan, berorientasi pada perkembangan anak. Artinya mengacu pada indikator tahapan perkembangan kemampuan anak sesuai dengan usianya. Perkembangan sendiri memiliki arti perubahan yang terjadi pada fungsi-fungsi tubuh secara kualitatif. Yang kesepuluh, terbuka. Penilaian hendaknya bersifat terbuka, artinya siapapun boleh mengetahui hasil perkembangan dan kegiatan untuk menindaklanjuti kekurangan dan kelebihan penilaian. Yang ke-11, bermakna. Bermakna artinya penilaian harus memiliki arti bagi anak guru sehingga penilaian tersebut dapat memotivasi anak guru untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dirinya menjadi lebih baik lagi. Perkenalkan, nama saya Okta Arina Manasikana, NIM 19 02 10 20 50 93. Baik, untuk materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu bentuk-bentuk penilaian di KB dan TPA. Bentuk-bentuk penilaian di KB dan TPA tergantung pada teknik evaluasi yang digunakan, yaitu teknik tes atau teknik non-tes.
Untuk kelompok bermain dan tempat penitipan anak, lebih baik menggunakan teknik non-tes. Hal ini dilakukan karena anak memiliki perkembangan yang pesat sehingga mudah berubah dan memiliki tahapan perkembangan sesuai dengan usia anak, sehingga guru dapat mengevaluasi secara detail dan komprehensif sesuai dengan data yang aktual. Berikut adalah teknik yang sering digunakan lembaga pendidikan anak usia dini, khususnya KB dan TPA, untuk mengakses dan mengevaluasi perkembangan anak dan kegiatan. Yang pertama yaitu teknik observasi. Dalam literatur metodologi, observasi mempunyai dua arti, yaitu yang pertama, observasi merupakan cara mengumpulkan data dengan pengamatan oleh para peneliti, seperti yang dilakukan oleh para antropolog. Yang kedua, observasi merupakan informasi atau data yang dikumpulkan dalam penelitian. Untuk teknik yang kedua yaitu teknik wawancara. Secara umum, wawancara adalah proses tanya jawab antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai. Menurut Denzin, wawancara adalah pertukaran percakapan dengan tatap muka yang memungkinkan seseorang memperoleh informasi dari orang lain. Wawancara adalah sebuah pertemuan tatap muka antara dua atau lebih di mana pewawancara mengajukan beberapa pertanyaan untuk memperoleh informasi dari seorang responden atau lebih. Di samping itu, pewawancara juga dapat mengamati dan membuat kesan-kesan para responden. Yang ketiga yaitu teknik dokumentasi. Dokumentasi ini berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu documentation, yang artinya dokumentasi adalah penghimpunan pemberian keterangan tentang sesuatu perihal yang terkandung dalam rekaman-rekaman yang dicari, dikutip, disandur, dikarang dari perpustakaan, arsip, museum, dan tempat-tempat lain. Sedangkan menurut FID, dokumentasi adalah pekerjaan mengumpul, menyusun, dan menyebarkan dokumen dan segala macam jenis dalam seluruh pangan aktivitas manusia. Yang terakhir yaitu teknik portofolio. Teknik evaluasi non-tes berbentuk portofolio adalah teknik evaluasi pengumpulan hasil kerja anak yang disebut artefak, yaitu suatu yang dihasilkan dari pengalaman belajar atau proses kegiatan anak dalam periode waktu tertentu. Dengan kata lain, portofolio adalah suatu koleksi pribadi hasil pekerjaan seorang anak yang menggambarkan taraf pencapaian kegiatan belajar, kekuatan, dan pekerjaan terbaik anak tersebut. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu langkah-langkah menyusun penilaian. Langkah-langkah menyusun penilaian kegiatan di KB dan TPA pada umumnya sama dalam teknik dan format bentuknya. Namun yang membedakan adalah isi penilaian, karena bentuk kegiatannya disesuaikan dengan usia perkembangan anak. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, menyiapkan pedoman atau instrumen penilaian. Yang kedua, menyiapkan format penilaian. Yang ketiga, menyiapkan alat perekam data seperti alat tulis, buku catatan, tape recorder, kamera, handycam. Yang keempat, melakukan pengamatan secara mendalam. Yang kelima, mencatat atau merekam semua kejadian. Yang keenam, mengecek data dari berbagai sumber. Selanjutnya, yang ketujuh, merekapitulasi data. Yang kedelapan, menganalisis data dan menafsirkan data. Yang terakhir, mengambil keputusan. Perkenalkan, nama saya Denisha Fernawardani, NIM 1902102105094. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pengembangan penilaian di KB dan TPA. Cara melakukan asesmen atau penilaian pengembangan di KB dan TPA yaitu: yang pertama, cara umum terdiri dari review, relevant information, yaitu memeriksa data yang berkaitan dengan anak, mendapatkan hasil yang relevan tentang semua kondisi anak, menggali perilaku yang berhubungan dengan masalah anak, dan melakukan observasi terhadap anak dalam berbagai setting. Mempersiapkan standar tes yang sesuai dengan usia anak dan menginterpretasi hasil tes. Dan yang kedua, cara khusus terdiri dari merencanakan asesmen perkembangan dalam lesson plan, yaitu melakukan perekaman data melalui berbagai teknik
atau proses sama dengan kegiatan belajar mengajar. Merekam semua data berdasarkan hasil perekaman data atau proses sama dengan kegiatan belajar mengajar. Menganalisis, menafsirkan dan menyimpulkan semua data atau proses sama dengan kegiatan belajar mengajar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik penilaian di KB dan TPA. Teknik-teknik penilaian di KB dan TPA antara lain, yang pertama, pengamatan teknik atau observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan selama kegiatan pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan lembar observasi, catatan penyeluruh atau jurnal, dan rubrik. Yang kedua, menggunakan percakapan merupakan teknik penilaian yang dapat digunakan baik pada saat kegiatan terpimpin maupun bebas. Yang ketiga, penugasan merupakan teknik penilaian berupa pemberian tugas yang akan dikerjakan anak dalam waktu tertentu, baik secara individu maupun kelompok, baik secara mandiri maupun didampingi. Yang keempat, ujuk kerja adalah teknik penilaian yang melibatkan anak dalam bentuk pelaksanaan suatu aktivitas yang dapat diamati. Yang kelima, penilaian hasil karya merupakan teknik penilaian dengan melihat produk yang dihasilkan oleh anak setelah melakukan suatu kegiatan. Yang keenam, pencatatan anekdot adalah teknik penilaian yang dilakukan dengan mencatat sikap dan perilaku khusus pada anak ketika suatu peristiwa terjadi secara tiba-tiba atau insidental, baik positif maupun negatif. Yang ketujuh, portofolio merupakan kumpulan atau rekam jejak berbagai hasil kegiatan anak secara berkesinambungan atau catatan pendidik tentang berbagai aspek pertumbuhan dan perkembangan anak sebagai salah satu bahan untuk menilai kompetensi, kompetensi dan keterampilan. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.